Perkenalkan, saya dari tim Pro, ingin mengenalkan diri. Saya Noval Fatur Rahman Putra. Saya Chandra Wisandra Rahman. Saya Edisi Dewi Baikuni. Saya Rosa Mesia Chandra. Dan kami dari tim Kontra ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Jian Manasari. Dan saya sendiri Habis Manikar Maksum. Saya Zara Putri Maulana. Saya Fani Bilamin. Pertama, kami dari tim Pro menyatakan bahwa kami setuju dengan adanya pemisahan jurusan atau yang jurusannya adalah spesifikasi jurusan seperti farmasi rumah sakit, ada farmasi klinik juga, ada farmasi industri dan bahkan farmasi komunitas. Kenapa kami tim Pro setuju dengan usulan yang diberikan untuk ini? Yaitu kami setuju karena mahasiswa dapat lebih fokus kepada penjurusan yang mereka minati. Tidak harus semua jurusan itu semuanya harus mencakup oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa memiliki minat dan bakat tersendiri agar bisa lebih terfokus kepada satu jurusan yang mereka minati seperti ini. Tim Kontra menyangkal tersebut tentang sistem spesifikasi itu belum matang. Di banyak institusi pendidikan, sistem spesifikasi seperti kayak tadi ada jurusan rumah sakit, farmasinya dan yang lain sebagainya masih terbatas oleh teori tanpa dukungan kurikulum yang memadai. Akibatnya lulusan dari farmasi tersebut tidak benar-benar menjadi spesialis farmasi dan tetap harus belajar dari awal saat memasuki dunia kerja. Saya tidak setuju dari pertanyaan Mas Chandra, dikarenakan farmasi itu kan bidang yang luas, jadi ada ibaratnya ada dua, klinik dan klinis dan industri. Kalau misalkan kita milih salah satu dari salah satu profesi tersebut, nanti kita tidak bisa relasikan yang lain. Misalkan saya ambil di industri, terus saya ingin belajar di farmasi klinik, itu nanti susah untuk relasi belajar di sana. Karena kan kalau misalnya di dunia kerja itu kan kita nggak bisa ngerti satu hal yang kita ngerti aja. Maksudnya misalkan saya di industri, kita harus ngerti yang di farmasi klinik. Saya makanya dari itu saya tidak setuju. Kita kan bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan yang ada. Setiap sektor farmasi kan ada rumah sakit, industri dan komunitas bisa jadi. Lalu memiliki tujuan dan standar yang berbeda. Spesialisasi membuat lulusan itu lebih relevan dengan kebutuhan lapangan dan mempercepat adaptasi mereka di dunia profesional. Jadi penjurusan ya menurut tim kita itu ya penting. Tapi faktanya dunia kerja sekarang itu butuh orang yang fleksibel, Pak, dan bisa adaptasi. Nggak cuma jurusan farmasi harus kerja di luar bidang yang dia pelajari waktu kuliah. Kalau dari awal kita cuma fokus ke satu bidang aja, bisa-bisa malah nanti kan kayak sendiri pas kerja ternyata butuh kemampuan lain yang nggak pernah dipelajari gimana. Baik, kami sangat menghargai tentang argumen Mbak, di mana memang benar seperti itu. Tetapi penjurusan bukan berarti pemisahan total Mbak, tapi pendalaman kompetensi. Kami tidak pernah menyarankan agar mahasiswa hanya belajar satu bidang saja dan mengabaikan yang lain. Jadi solusinya itu kami memberikan spesifikasi tentang jurusan itu akan mempermudah Mbak, bukan membatasi mahasiswa agar tidak mengambil jurusan yang lain sekaligus. Jadi kalau dari awal kuliah kita udah harus pilih mau ke bidang apa, otomatis kesempatan buat belajar hal lain jadi terbatas.
izin menambahkan pada tim kontrak dengan adanya jurusan ini dapat mengurangi wawasan interdisipliner farmasi. Jadi maksud itu farmasi ini kan bidangnya saling berhubungan antara ada farmasi klinis, terus industri, spesialisasi yang terlalu fokus itu justru membuat mahasiswa kurang memahami peran dan konteks di bidang lain. Padahal kolaborasi lintas sektor itu sangat dibutuhkan dalam praktik kefarmasian modern. Ketika kita belajar farmakologi, kemudian kita juga belajar farmasi fisika, itu kan tetap ada kaitannya. Ketika nanti ada hanya penjurusan spesialisasi, takutnya itu ada yang waktu dikurangi atau dan lain sebagainya. Menambahkan dari tim pro, justru dengan penjurusan mahasiswa bisa belajar lebih terarah tanpa menghilangkan dasar-dasar kefarmasian. Penjurusan tidak menghapus materi inti, tetapi memperkuat pembelajaran sesuai minat dan tujuan dari sejak awal. Menunggu hingga profesi atau S2 atau S3 justru terlambat bagi mahasiswa farmasi yang ingin siap bekerja. Justru dengan penjurusan mahasiswa bisa belajar lebih terarah tanpa menghilangkan dasar-dasar kefarmasian. Penjurusan tidak menghapus materi inti, tetapi memperkuat pembelajaran sesuai minat dan tujuan karir sejak awal. Menunggu hingga profesi atau S2 dan S3 justru terlambat bagi banyak mahasiswa yang ingin siap bekerja setelah S1. Penjurusan sejak ini adalah bentuk efisiensi dan penyesuaian dengan kebutuhan dunia bekerja masa kini. Baik, izin menambahkan, menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja agar setiap sektor farmasi seperti rumah sakit, industri dan komunitas juga memiliki kebutuhan dan standar yang berbeda. Spesialisasi membuat perusahaan lebih relevan dengan kebutuhan lapangan dan mempercepat adaptasi mereka di dunia profesional. Efisiensi pembelajaran juga tanpa spesifikasi kurikulum akan terlalu luas dan tidak fokus. Menjadi mahasiswa tidak mungkin ada sekian persen mahasiswa yang bisa mencakup semua materi yang diberikan, baik dari farmasi industri, farmasi klinik dan rumah sakit. Tetapi itu hanya sepersekian kecil. Tidak semua mahasiswa farmasi bisa mencakup semua materi yang diberikan. Oleh karena itu kami memberikan efisiensi pembelajaran dengan spesifikasi agar lebih mahasiswa lebih mudah untuk mempelajari minat dan bakat. Seperti itu. Ya, izin menambahkan, kami juga percaya bahwa spesialisasi bukan pembatasan, tapi bentuk penguatan kompetensi. Mahasiswa tetap mendapat dasar-dasar ilmu farmasi, namun diberikan kesempatan untuk mendalami bidang pilihannya. Dengan begitu, lulusan akan menjadi lebih unggul, relevan, dan siap bersaing secara global. Maka dari itu, kami mendukung diterapkannya spesialisasi sejak masa kuliah. Saya izin menjawab dari Mas Kapal. Apoteker itu harusnya ngerti keseluruhan alur kerja kefarmasian, dari bikin obat, ngecek kualitas, sampai ngasih ke pasien. Mereka nggak nyambung kalau harus kerja pada bidang lain, contohnya kayak farmasi klinik sama farmasi klinik sama farmasi produksi, itu dia nggak bakal nyambung. Soalnya kan kalau aku klinik itu kan kerjanya di rumah sakit, kalau misalkan industri itu dia kerjanya di pabrik. Nah, kalau misalkan jadi kalau misalkan diverifikasikan, mahasiswa bisa kehilangan kesempatan buat ngerti dunia farmasi secara utuh. Terus kalau misalkan cuma paham satu bagian doang, itu dia bakal susah buat nentuin obat ini benar atau salahnya. Jadi kan kita harus ngecek secara keseluruhan. Itu yang bisa dibilang spesialisasi itu kurang diminati. Jadi kayak kita susah buat milih yang benar mana yang salah. Izin menambahkan, pada nyatanya di banyak daerah apoteker dituntut untuk mengerjakan banyak hal sekaligus, dan lulusan spesifik mungkin justru kurang mampu menjawab kebutuhan daerah dan keterbatasan tenaga yang sama.
bukan membatasi dengan adanya spesifikasi, melainkan kami memberikan solusi agar apoteker lebih mudah untuk kedepannya menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Tim kontra menyimpulkan bahwa penerapan spesifikasi jurusan terlalu dini dalam bidang farmasi berpotensi menghambat pengembangan. Tapi tim pro itu sebaliknya, agar lebih mendalam itu agar tidak ada kayak ilmu yang terlalu banyak. Kemudian sebagai tenaga kesehatan yang adaptif, kolaboratif, berpandangan luas, pendidikan farmasi idenya itu tetap mengedepankan pemahaman terlebih dahulu. Jadi kesimpulan dari tim kontra ini, spesifikasi itu ya saya mengakui argumen tim pro tentang adanya perlu spesifikasi, tapi saya juga tidak setuju. Kami kesimpulan dari tim pro, kami setuju dengan adanya spesifikasi yang lebih mempermudah mahasiswa, tapi kami juga